Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dari hadirin ada yang masih statusnya pelajar enggak nih? Ada? SMP, SMA? Oh, ini malah kuliah nih pakai seragam ini. IPDN ya? Namanya siapa mas? Yang kenceng dong. Ardian. Asli dari Kaltim, Kalimantan Timur ya? Kabupatennya? Kutai Timur. Satu pertanyaan Mas Ardian. Jadi kita bisa menilai diri sendiri, tidak perlu menilai orang lah ya, Mas Ardian ya. Yang kita jadikan objek untuk penilaian itu diri sendiri. Ketika kita menilai diri sendiri, apakah hidup kita terikat dengan dunia, ya kan? Kita menilai diri sendiri itu bisa dilihat dari beberapa tanda, beberapa hal. Bisa disebutkan? Yang pertama apa? Baca, boleh baca. Ya, yang dia pikirkan dunia terus. Yang kedua, ya, kalau dapat bagian dari dunia itu dia senang, kalau nggak dapat dia bisa sakit hati. Ketiga, ya, ada hadiahnya. Tiga. Ada hadiahnya ini Mas Ardian. Mau diambil sekarang nanti? Hah? Nanti lupa. Bagus nih temanya. Udah tingkat berapa? Udah mau lulus ya? Udah 3. Insyaallah. Barakallahu fiik. Yang SMA masih? Pelajar SMK, SMA? Angkat tangan aja, nggak apa-apa. Pertanyaannya ringan banget loh. Masih ada nggak yang statusnya pelajar? SMA, SMK? Mondok? Kebanyakan mondok ya. Yang kuliah lah selain IPDN, yang kuliah masih? Kuliah di mana mas? Unpad. Fakultasnya? MIPA. Jurusannya? Oh, matematika. Insyaallah. Tadi kita membaca sebuah hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Artinya celakalah dan merugi orang yang menghambakan diri kepada uang, baik emas, perak, atau yang menggantikannya sekarang. Celaka dan rugi orang yang hidup di dunia ini, yang dia pikirkan cuma pakaian aja, penampilan lahiriah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahih pasti. Sahabatnya siapa? Boleh buka buku kalau dicatat tadi. Sahabatnya siapa? Hah? Hadisnya aja. Kalau gitu sahabatnya Abu Hurairah. Yang meriwayatkan siapa? Kok tahu?
Dapat hadiah ini juga nih. Berarti memang betul anak MIPA. Jadi pertanyaannya dibalik tetap aja paham gitu. Saya pikir kalau dibalik sahabatnya Abu Hurairah yang meriwayatkan siapa terus bingung gitu. Betul-betul MIPA. Satu lagi. Nanti yang 2 sebagai penutup lah. Ada 5 paket ini. Ini bukan dari saya. Tadi ada seseorang yang titip gitu aja. Di PDN udah, Unpad udah. Yang kalangan tua nih sekarang. Kalangan tua. Yang jualan pakaian siapa nih? Yang profesinya jualan pakaian, menjahit, pokoknya kaitannya dengan kain. Siapa? Abu Aisyah. Oh, pemula. Pertanyaannya juga untuk pemula ini. Selain Abu Aisyah, kita pengen kenal yang lain. Abu Aisyah ini dari pertama mendampingi terus, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Yang punya profesi jual beli pakaian, menjahitnya? Abu Sadat, yang mana? Abu Sadat? Nah, pertanyaan nih, Abu Sadat. Tadi sesi pertama ikut ya? Ya. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang kita bahas itu kan menyebut sebagai contoh 4 ya, yang dikatakan sebagai budak-budak dunia tadi. Pertama budak dinar, uang emas. Kedua budak dirham, uang perak. Ketiga dan keempat kaitannya dengan kain ini. Yang pertama khamisah, yang kedua khamilah. Sama-sama kain. Bedanya apa? Kain halus sama kain kasar. Bener nih. Ya. Silakan Pak Ustaz. Produksi apa? Distribusi. Jahit. Kata Nabi, sebaik-baik pekerjaan itu hasil tangan sendiri. Oh, istri yang apa-apa. Tapi yang beli kain kan antum. Yang kirim-kirim paket juga antum. Ya sama aja, antum aja. Barakallahu fiik Abu Sadat. Kita lanjutkan. Jadi saya ulangi kembali hadis yang kita baca diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kelengkapan hadisnya adalah sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Tuba li'abdin." Sangat beruntung dan berbahagialah seorang hamba akhidhin bi'inani farasihi fi sabilillah. Dia pegang kuat-kuat tali kekang kuda fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah beruntung dan berbahagialah seseorang yang ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. As'ad ra'suh, rambutnya tidak terawat. Mughbarratin qadamah, kedua telapak kakinya dipenuhi oleh debu. Menunjukkan apa? Ya, semangat untuk berjuang fi sabilillah. Itu akan sangat tergambar ketika kita membayangkan medan jihad fisabilillah di zaman itu adalah melintasi padang pasir, naik turun bukit, melewati lembah, sulit menemukan sumber mata air, sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan rambut. Gitu. In kana fil hirasah, ketika dia ditugaskan di pos penjagaan, kana fil hirasati, dia kerjakan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab,
di pos penjagaan tersebut. Wa in kana fis saqati kana fis saqah. Apabila dia ditunjuk berada di garis belakang, berada di belakang, dia terima itu dengan sukacita, senang hati. In ista'dzana lam yu'dzan lah. Apabila memiliki keperluan, dia minta izin kepada pimpinan, gak dikasih. Kenapa? Tidak begitu dikenal. Wa in syafa'a lam yusyafa'. Ketika dia berusaha memberikan rekomendasi, keterangan, rekomendasi dan keterangan itu ditolak. Karena orang tidak kenal siapa dia. Kamu siapa? Walaupun demikian, dia tetap berjuang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran orang-orang yang ikhlas, yang bisa melepaskan diri dari kekangan dan belenggu perbudakan dunia. Yang dia cari dan dia harapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pengakuan orang. Bukan pangkat, jabatan, kedudukan, bukan. Tidak ada lahan basah, tidak ada lahan kering bagi dia. Ini fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Dimanapun dia ditempatkan, di situ dia berjuang. Tidak dikenal orang. Kata Nabi SAW yang seperti ini, tuba. Beruntung dan berbahagialah orang seperti ini. Orang yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan, pertolongan, kemudahan untuknya. Jelas sekali dan gamblang Nabi Muhammad SAW menggambarkan kondisi dan keadaan orang ikhlas itu seperti apa. Bahkan kata Nabi SAW, wa in kana fis saqati kana fis saqah. Kalau ditempatkan di garis belakang, dia tetap bertugas dengan penuh tanggung jawab. Kalau bahasa kita zaman sekarang ini, dalam susunan kepanitiaan lah. Kalau dia ditempatkan di bagian parkir, siap. Bagian bersih-bersih, nyapu, kumpulin sampah ya. Jangan dong. Bukan gitu. Tapi ya siap. Insyaallah. Bagian sound system siap. Melaksanakan. Among tamu, artinya yang menyambut tamu. Itu penting sekali. Dalam kepanitiaan seperti ini, kegiatan pengajian, taklim, itu mestinya ada seksi khusus, seksi pelayanan tamu. Tugasnya apa? Tugasnya menyapa, menyambut, memperkenalkan diri, berkenalan, memberikan tawaran bantuan untuk setiap orang yang datang. Apalagi yang belum dikenal, harus ada seksi khusus untuk pelayanan tamu, sehingga dia tidak merasa masuk dalam komunitas yang asing. Ketika dia bergabung seperti ini, dia bisa merasakan, saya seperti berada di tengah-tengah keluarga sendiri. Tempatkan di pintu sana satu, pintu sini satu, pintu sini satu, pintu sini satu. Ada yang datang, kita ucapkan ahlan wa sahlan, marhaban, selamat datang. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Kan itu. Dari mana? Kan itu. Tanyakan. Oh, dari mana ya? Nggak tahu daerah sini. Dari mana?
dari Dago, dari Braga, taunya gitu kan. Dari Cicahem, benar Cicahem ya? Dari Cicahem, gitu. Dari Cibiru, gitu. Oh dari Cibiru, Masya Allah. Gitu. Kalau kita punya kenalan, punya tetangga, punya keluarga, saya juga punya keluarga loh di Cibiru. Jadi orang yang datang itu disambut, dimuliakan, bukan masuk bingung dia mau ketemu siapa, nggak kenal dia, nggak kenal, merasa asing gitu. Bahkan dengan pakaiannya yang belum sama dengan yang lain, kayaknya dipelototin deh begitu. Yang lainnya udah pakai jubah, celananya di atas mata kaki, kita masih pakai celana jeans gini, kayak dilihatin terus gitu, nggak nyaman dia. Mestinya tidak demikian, kita sambut dan itu. Kalau misalkan ada dana, ya pasti ada lah, asalkan kemauan ada. Disiapkan air mineral gelas di tiap pintu satu. Saya yakin kalau ditawarkan tiap kali kegiatan ada. Ngubungin panitia bagian konsumsi, bagian logistik, afan akhi, saya titip 2 kardus air mineral gelas, tolong nanti dibagi-bagikan untuk pengunjung, untuk peserta daurah, peserta pengajian. Di depan satu gelas, tafadhol akhi, silahkan. Dan ini pematerinya masih dalam perjalanan, atau ini pematerinya alhamdulillah sudah datang di bagian di ruang ketakmiran DKM. Dan itu disambut, bukan datang tidak dikenal, tidak mengenal, pulang juga nggak ada kenalan. Jadi kesannya dia terasing. Jangan sampai seperti itu terjadi. Yang di kalangan putri, ya, jamaah putri juga kita mohon bantuan, siapalah yang siap menyambut. Oh ibu silahkan, atau mbak, kalau Sunda bilang apa, teh, ya, silahkan. Gitu. Dari mana? Sehat ya? Ini ada air minum mineral gelas, silahkan dari panitia. Kalau kamar mandinya nanti di sebelah selatan masjid, kan itu. Hal-hal sederhana sebenarnya. Nah, ketika ada di antara kita ditunjuk, antum ya, oh jangan ana lah, ana nggak biasa. Yang biasa juga siapa? Nggak ada yang biasa di antara kita seperti itu. Tapi udahlah, laksanakan aja. Ya, insya Allah sebisanya. Karena ditunjuk ya udah, latihan di depan kaca, senyum, nggak cocok. Jangan jadi penerima tamu, wajahnya cemberut, datang. Nih ada air, silakan. Tidak seperti itu. Diminta untuk nyupir, siap. Diminta untuk ngurus surat-surat ke DKM, siap. Ini gambaran orang yang ikhlas. Gambaran orang yang ikhlas. Dalam kepanitiaan Idul Adha juga sama. Ada yang bagian perlengkapan, beli alat-alat atau mempersiapkan alat-alat potong, sembelih, pisau kecil untuk menguliti, ya. Kemudian juga khusus alat potong tulang, plastik besar, plastik kecil, timbangan baik yang digital maupun yang manual, ya kan? Ada yang besi kiloannya itu, ada yang kuningan, disiapin semua. Udah. Ada yang ditugaskan atau diminta untuk menghitung berapa yang akan kita bagi. Ada yang bagian pendaftaran, berapa orang nih yang daftar untuk berkurban sekarang ini, untuk tahun ini. Dia menghubungi. Ada yang bagian masak-masak, menyiapkan makanan minuman. Karena orang yang kerja ketika menyembelih, bersih-bersih, itu juga perlu asupan makanan dan minuman. Nah, ada yang bagian penimbangan, ada yang bagian pembagian. Yang paling susah itu kalau diminta untuk bersihkan jeroan. Saking nggak maunya, udah dibuang aja. Bukan karena nggak doyan jeroan, nggak mau bersihin jeroan. Itu sudah bagian yang paling dihindari itu udah itu. Bahkan kalau bisa angkat tangan duluan,
Saya yang bagian bagi-bagi aja gitu, supaya nggak kena ditunjuk jeroan. Ya kalau memang kita dipandang udah antum juran ya, siap. Kan itu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas sekali kok menggambarkannya. Iya. Nggak dikenal orang. Nggak dikenal orang. Kalau kepanitiaannya sukses, nanti yang dapat penilaian bagus ketua panitianya, bukan bagian bersih-bersih sama ngumpulin sampahnya. Nggak dikenal orang dia. Iya kan? Nggak dikenal orang. Kita nggak usah iri, karena bagian kita beda-beda. Enak sekali dia antar jemput ustadz, nemenin ustadz terus. Pasti ceritanya lebih banyak tuh. Nanti digunakan untuk tanya tuh, kita kapan deket sama ustadz? Ya kapan-kapan. Bagiannya beda. Resiko dan tanggung jawabnya juga ada. Bukan tanpa resiko, bukan tanpa tanggung jawab. Yang ditugaskan untuk mendampingi ustadz itu pasti waktu yang dihabiskan lebih banyak. Ya kan? Dari sebelum datang sampai pulang, nemenin terus aja. Kadang-kadang anak istrinya diabaikan. Gak bisa. Tugas nih. Udah mas, gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menggambarkan, in kana fil hirasati kana fil hirasah. Kalau dia ditugaskan di pos penjagaan, dia laksanakan tugas itu. Wa in kana fis saqati kana fis saqah. Kalau ditugaskan di bagian garis belakang, ya dia bertugas di sana. Nah, walaupun tidak dikenal orang, meskipun namanya tidak disebut-sebut, walaupun tidak ada yang memberikan sanjungan, justru kita takut dengan sanjungan. Justru kita berpikir positif. Pos-pos yang atau penempatan-penempatan tugas yang bisa lebih kecil kemungkinan untuk dipuji, itu bisa membantu kita untuk lebih ikhlas dalam bertugas, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena tujuannya adalah mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan untuk kita tentang keajaiban yang diperlihatkan Allah di atas muka bumi, yaitu bayi yang bisa berbicara padahal masih dalam susuan ibunya, masih bulan umurnya. Lam yatakallam fil mahdi illa thalath. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, tidak ada bayi yang bisa berbicara dalam masa susuan ibunya kecuali 3. Dalam hadis itu disebutkan 3, padahal lebih dari itu. Salah satunya yang diceritakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah bayi yang saat itu disusui oleh ibunya. Lewat satu rombongan mengiringi seorang laki-laki gagah rupawan. Penampilan lahiriahnya meyakinkan. Mengendarai seekor kuda yang mahal harganya. Nampak dia dihormati. Diiringi satu rombongan itu. Terlihat sekali dia itu dihormati, dimuliakan. Pakaiannya bagus, rapi, kendaraannya juga bergengsi. Sang ibu ketika melihat orang tadi lewat dengan semua pengiringnya berdoa, Allahumma ja'al ibni mislah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah anakku seperti orang itu. Dihormati, dimuliakan, disegani. Selesai sang ibu berdoa, bayi yang digendongnya tadi melepas susuan. Bayi itu berdoa, bayi, Allahumma ja'alni mithlah. Ya Allah, tolong jadikan aku seperti orang itu. Bayi kembali lagi menyusu. Sesaat kemudian rombongan lain lewat.
Tapi kondisinya bertolak belakang dengan yang pertama. Ini ada seorang perempuan diseret oleh beberapa orang dalam rombongan itu, dipukuli, kemudian dikatakan zanaiti sarakti, zanaiti sarakti. Kamu sudah mencuri, kamu sudah berbuat zina. Dicaci maki. Sang ibu berdoa, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti perempuan itulah. Si bayi doanya lain, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, aku mohon kepadamu jadikan aku seperti dia. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerangkan setelah itu ada percakapan antara sang ibu dengan bayi. Bayi bisa berbicara. Kata ibunya, anakku, kenapa tadi ketika orang pertama lewat, ibu berdoa, ya Allah jadikan anakku seperti dia, engkau malah mengatakan, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Kenapa? Si bayi menjelaskan, innahu jabbarun minal jabbabir. Ya Allah, wahai ibuku, orang yang lewat gagah tadi itu sombong, takabur orangnya. Lalu kenapa ketika perempuan tadi ditarik, diseret-seret, dikatakan mencuri, berzina, justru engkau berdoa supaya bisa menjadi seperti dia? Kata sang bayi, si bayi, ibu, karena perempuan itu tidak bersalah. Perempuan itu dituduh. Dia bersih. Tuduhan itu tidak benar. Bahkan perempuan itu selalu berdoa, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Artinya apa? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang harus kita perhatikan dan menjadi objek penilaian itu bukan hanya lahiriahnya saja, belum cukup, tetapi praktek ibadahnya, amal solehnya, akhlak dan perilaku dia dalam keseharian. Jangan kita jadikan materi bentuk lahiriah itu sebagai satu-satunya penilaian. Jangan. Di dalam hadis tadi diterangkan orang yang dianggap terhormat, dimuliakan, ternyata rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sombong dan takabur. Yang dipandang rendah, dianggap hina, justru mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi hendaknya cita-cita kita semua. Mulia di sisi Allah, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukan supaya diterima oleh banyak orang, disukai oleh banyak orang. Bukan itu yang harusnya menjadi tujuan. Tapi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi namanya Julaibib, buruk muka. Wajahnya dalam penilaian paras muka itu tidak menyenangkan. Berasal dari keluarga miskin. Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabat Julaibib dalam riwayat Muslim dan juga biografi beliau dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Oleh Nabi diarahkan menikah. Lamarlah seorang wanita dari kalangan Ansor. Ditunjukkan ini rumahnya, ini orang tuanya. Perintah Nabi dikerjakan. Julaibib radhiyallahu anhu melamar. Tapi orang tua mana yang mau menerima Julaibib sebagai menantu? Miskin, wajahnya kurang menarik, bahkan buruk rupa. Ditolak. Nah, ketika sahabat Julaibib ditolak, anak perempuan dari belakang hijab mengatakan, jangan ditolak ayahku, jangan ditolak. Kemudian anaknya wanita salihah itu mengatakan, membacakan ayat Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
Tidak pantas bagi seorang mukmin ataupun mukminah apabila Allah dan Rasulnya atau Rasulnya telah memutuskan suatu hal, kemudian mencari pilihan yang lain. Diterima. Yang menerima adalah anak perempuannya. Rasulullah yang mengarahkan. Pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru menikah, ada panggilan jihad fisabilillah dalam perang Uhud. Selesai perang, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, saya merasa kehilangan ini. Ada orangnya, mana nggak kelihatan. Sahabat mengatakan, mungkin fulan wahai Rasulullah. Bukan dia. Yang saya cari bukan. Atau si A, bukan si A. Si B, bukan. Sahabat berpikir siapa yang dimaksud oleh Nabi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya merasa kehilangan Julaibib. Mana Julaibib? Cari dia. Sahabat pun mencari. Coba lihat. Namanya tidak disebut oleh sahabat ketika Nabi tanya, saya merasa kehilangan seseorang, siapa dia? Sampai Nabi sendiri yang menyebut namanya, aku kehilangan Julaibib. Cari. Ternyata sahabat Julaibib gugur di medan perang tersebut. Jasadnya diangkat oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, besok hari kiamat aku akan bersaksi di hadapan Allah. Aku adalah bagian darimu, engkau adalah bagian dariku. Luar biasa. Itu sebuah penilaian dari Rasulullah SAW. Beruntung sekali. Besok pada hari kiamat sahabat Julaibib akan dibela. Nabi Muhammad SAW akan memberikan kesaksian bahwa Julaibib gugur di medan pertempuran. Fisabilillah. Nah, siapa yang menyangka? Orang yang dalam status kesehariannya begitu, tapi sangat-sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ukuran keikhlasan, kita nggak usah menilai orang lah. Itu tahapan yang begitu berat untuk kita lakukan, menilai orang. Tapi kita berusaha untuk menilai diri sendiri. Ya kan? Mengukur sudah sejauh mana keikhlasan itu bisa kita wujudkan. Dan itu harus rutin, selalu diperiksa terus niatnya. Ini ikhlas apa enggak, ikhlas apa enggak. Ketika saya mau berbuat, tujuannya apa sih? Jangan ini tujuannya. Diperbaiki, niatnya diperbaiki, dibenahi. Lillahi rabbil alamin. Walaupun tidak dikenal. Buktinya inista'dzan lam yu'dzan lah. Inista'dzan lam yu'dzan lah. Dia kalau minta izin enggak dikasih izin. Siapa dia? Wa in syafa'a lam yusyaffa'. Kalau misalkan dia memberikan rekomendasi, informasi atau semisalnya, ditolak. Suatu saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam duduk berbincang dengan sahabat-sahabatnya. Ada orang lewat. Penampilan lahiriahnya luar biasa. Bagus, menarik. Terlihat dia terpandang dan dihormati. Nabi tanya kepada sahabat-sahabatnya, menurut kalian orang tadi gimana? Kata para sahabat, wah, orang seperti itu ya hariyun. In takallama yusma'. Wa in syafa'a yusyafa'. Orang seperti itu ya mestinya kalau dia bicara orang mau dengar. Kalau memberikan rekomendasi diterima. Kalau misalkan melamarkan orang jadi terima. Setelah itu lewat orang yang secara lahiriahnya miskin, pakaiannya sederhana. Kata Nabi, loh kalau orang ini seperti apa menurut kalian? Sahabat-sahabat waktu itu yang hadir, wah kalau orang ini Rasulullah. Kalau misalkan bicara, siapa yang mau dengar dia? Kalau mau melamar, siapa yang mau terima? Kalau ngasih rekomendasi, siapa yang percaya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza khairun min dzalika mil al-ardi." Kalian harus tahu, kata Nabi, orang kedua tadi
lebih baik dibandingkan orang pertama, walaupun sepenuh bumi. Walaupun sepenuh bumi. Nah, untuk menjadi orang seperti itu luar biasa beratnya. Ya. Menjadi seorang hamba yang digambarkan ini tadi, nggak dikenal, ya, dianggap remeh, ya, kurang dipandang, siapa dia. Tapi ternyata hal-hal seperti itu tidak dijadikan sebagai alasan untuk tidak beribadah. Itu bukan alasan bagi dia untuk kemudian tidak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli. Enggak peduli. Nah, yang penting dia beribadah, berjuang fi sabilillah. Nah, ketika dalam rapat musyawarah usulannya enggak diterima. Padahal usulan itu dia sampaikan dengan beberapa argumen. Gini aja, karena 1, karena 2, karena 3, karena 4, karena 5. Jadi bagus nih. Ya, kita dengarkan dulu dari peserta musyawarah lainnya. Menurut antum gimana? Ya, kalau menurut saya enggak, gini. Teknisnya itu susah. Kita kurang mampu. Dana terbatas. Waktu udah mepet. Jadi ini, menurut antum? Di akhir musyawarah usulan tadi nggak diterima. Pulang itu udah jengkel luar biasa. Apalagi kalau terjadi beberapa kali. Tiap kali usul selalu aja nggak dipakai usulannya. Udah prasangka buruk itu muncul. Ada apa sih ikhwan-ikhwan sama anak? Salah apa ya saya? Kok pada sentimen sih? Kan itu. Pada gak suka nih sama saya. Udahlah, kalau gini caranya, kalau ada undangan musyawarah gak usah ikut, percuma. Kan gitu. Mundurkan diri aja lah misalkan. Wah, kejadian seperti ini banyak mas. Banyak. Itu kan contoh. Jangan ada yang tersinggung. Saya mah gak tahu di sini. Yang saya ceritakan di sana. Iya. Atau misalkan dalam musyawarah tidak diundang, gitu. Datang-datang, loh. Ada kegiatan apa nih? Bersih-bersih. Ini nih ada daurah. Iya. Kapan? Besok Sabtu. Kok nggak bilang-bilang? Ya emang lo siapa harus bilang? Gimana sih kok nggak ngasih tahu? Saya nggak diundang. Saya kan orang tuanya sini. Saya yang merintis di sini. Astagfirullah. Kebaikanmu, perjuanganmu, pengorbananmu yang dari awal, rintisanmu, pada akhirnya akan sia-sia. Alhamdulillah. Ketika engkau gugurkan dan runtuhkan sendiri dengan ucapan-ucapan seperti tadi. Ini pada nggak menghargai saya nih. Ini. Dulu yang memulai saya. Kenapa saya tidak dilibatkan? Alhamdulillah. Harusnya, berpikirnya kan, alhamdulillah. Program bisa berjalan. Iya kan? Daurah bisa terlaksana. Jadi, beban pikirannya berkurang. Berpikirnya kan mestinya positif, bukan kemudian negatif. Ucapan-ucapan seperti tadi itu akan merusak dan menodai keikhlasan. Sedikit banyak akan mengganggu amal ibadah yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. La haula wala quwata illa billah. Berbesar jiwa, berlapang dada. Apa tidak cukup keterangan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi? Beruntung dan berbahagialah seorang prajurit dalam sebuah kesatuan, pangkatnya rendah, dia tetap berangkat. Rambutnya acak-acakan, telapak kakinya penuh dengan debu, wajahnya pun mungkin barangkali sama, penuh dengan debu.
Dimanapun dia ditugaskan, siap dia kerjakan. Walaupun di garis paling belakang sekalipun. Dia tidak dikenal orang. Jasanya tidak dikenal. Kalau dia minta izin, ditolak. Kalau dia berbicara, tidak dianggap. Dia tidak sakit hati. Tetap aja berjuang fisabilillah. Kalau aplikasi hadis ini dalam kehidupan kita sekarang ini ya seperti yang saya contohkan tadi, kepanitiaan daurah, kepanitiaan Idul Adha, ya kan? Contoh yang ketiga tadi apa? Musyawarah. Kita tidak dilibatkan segala macam. Jangan tersinggung, jangan marah. Mungkin lupa. Mungkin teman-teman kita menganggap kita terlalu sibuk. Mungkin teman-teman kita menilai sudah terlalu banyak beban pikiran kita. Mungkin anak-anak muda itu yang lebih muda ingin memberikan waktu istirahat yang cukup buat kita yang udah tua ini. Kan cara berpikirnya positif. Alhamdulillah. Berarti yang kita rintis dari awal udah berjalan. Tanpa saya sistem itu udah jalan. Alhamdulillah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nilai-nilai keikhlasan seperti ini tidak akan kita temukan di luar Al-Qur'an dan di luar sunnah Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai keikhlasan seperti ini kalau bukan di dalam agama kita akan kita temukan di mana? Bukankah justru sebaliknya sekarang? Bukankah justru sebaliknya sekarang? Perebutan kekuasaan, pengaruh, popularitas, berebutan pangkat, jabatan, kedudukan, harta, sampai menjurus, bukan cuma menjurus, terjadi sikut menyikut, jegal menjegal, dorong mendorong, memfitnah, melancarkan tuduhan-tuduhan keji. Itu nyata, betul-betul nyata. Merasa tidak dihargai, buat organisasi sendiri. Merasa tidak dihargai, dilupakan, mendirikan partai sendiri. Merasa tidak dihargai, kan itu. Kemudian akhirnya kejelekan-kejelekan teman-temannya dibongkar. Dia dulu tuh gini. Masya Allah. Tidak diajarkan yang seperti itu. Suami istri. Sama-sama merintis usaha. Rumah makan. Dari nol. Dari cuma gubuk biasa. Atapnya terpal. Berkembang, bisa beli tanah, mendirikan bangunan luas. Akhirnya pisah. Bukan cuma pisah usaha, cerai. Yang satu mendirikan ayam goreng A, istrinya ayam goreng B. Sama, suami istri banyak. Kakak beradik kandung seayah dan seibu. Karena urusan tanah warisan. Bertengkar, baku pukul. Sampai kemudian ada keinginan untuk membunuh. Ada dan terjadi seperti itu. Satu letting, satu level, pendidikannya bareng. Tapi pos jabatan yang sekarang lowong itu cuma satu. Harus dipilih dari beberapa orang ini. Disebarkan isu ini. Dia tuh gini, dia tuh gini. Harapannya dia yang ditunjuk dan dipilih untuk menempati pos tersebut. Masya Allah. Itu kan terjadi. Jadi benci, dendam, permusuhan itu menjadi hawa kehidupannya. Kenapa? Karena tidak diperkenalkan
dia tidak bersentuhan dengan nilai-nilai keikhlasan seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan ma dzibani ja'i'ani ursila fi ghanamin. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar dibiarkan bebas di tengah-tengah sekawanan kambing. Itu lebih besar dampak buruknya dibandingkan min syiddatil hirs, min syiddati hirsil mar'i alal mal, dibandingkan ambisi orang untuk mendapatkan harta, dunia, jabatan. Nah, jauh lebih merusak lagi. Coba bayangkan kalau ada kerumunan kambing, kemudian ada 2 ekor serigala, dilaporkan 1 bulan gak dikasih makan, seminggu lah, kalau 1 bulan mungkin mati, seminggu gak dikasih makan, gitu. Udah lapar banget, dilepas. Kira-kira gimana itu? Cakar sana, cakar sini aja. Jadi memberikan efek merusak. Nah, tapi itu masih belum seberapa dibandingkan ambisi seseorang untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, ya kan? Untuk sebuah kedudukan dan jabatan, langkah-langkah haram dia lakukan, ya kan? Memfitnah, menjatuhkan nama baik, ya kan? Menyebarkan berita-berita hoax. Nah, itu pun kalau ternyata kalah, stres, depresi, mengalami gangguan jiwa. Itu nyata. Nah, oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini perlu kita ingat. Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh hafizahullah taala dalam syarah Kitab Tauhid At-Tamhid, ketika membawakan hadis ini, memberikan keterangan wajhus syahidi min dzalik. Inti dari hadis ini, annahu da'a ala abdi dinari wa ala abdi dirham wa ala abdil khamisah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mendoakan kejelekan untuk mereka yang menghambakan diri di depan uang, di depan kain dan pakaian. Wa abdu dinari wa dirham huwa alladhi ya'malul 'amala li ajri dinar. Yang disebut budak uang adalah orang yang tidak melakukan amal perbuatan kecuali dikarenakan uang itu. Walau lad dinaru lama taharrakat himmatuhu fil 'amal. Kalau tidak ada uang dia tidak akan bergerak, dia tidak akan mau kerja. Semua harus uang. Ada uang saya kerja, nggak ada uang udah. Laula hadhihi al-khamisah lama taharrakat himmatuhu fil amal. Kalau bukan karena adanya upah dalam bentuk kain maupun pakaian, dia nggak akan mau bekerja. Fahuwa innama amila li ajli hadzal dinar wa li ajli hadhihi dunya. Dia berbuat, dia bekerja, itu tidak lain dan tidak bukan, tujuannya hanyalah untuk uang, untuk dunia. Wal jahi wal makanati wa nahwi dzalik, tujuannya untuk mendapatkan status, dipuji dan disanjung. Wa qad sammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'abidan lid-dinar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menamakan orang seperti ini dengan budaknya dinar. Fadalla dzalika 'ala annahu minasyirki, menunjukkan bahwa orang seperti ini terjatuh dalam kesyirikan. Dia berbuat, beramal, tujuannya itu dunia, berarti dia terjatuh dalam kesyirikan. Maka Nabi mengatakannya budak, hamba. Li'annal ubudiyyata darajatun, karena yang namanya ibadah, menghambakan diri itu bertingkat-tingkat. Minha ubudiyyatu syirkil asghar wa minha ubudiyyatu syirkil akbar. Ada yang menghambakan diri kepada selain Allah, kategorinya syirik kecil, ada juga yang syirik akbar.
Falladhi yusyriku bi ghairillahi jalla wa ala asyirkal akbar huwa 'abidun lah. Kalau syiriknya akbar, syirik besar, seperti orang yang menyembah patung, berhala, menyembah salib. Wa kadzalika man ya'malu syirkal asghar wa yata'allaqu qalbuhu bi syai'in minad dunya fa huwa 'abidun. Demikian juga contoh orang yang melakukan syirik kecil adalah orang yang berbuat, melakukan sesuatu, hatinya terikat dengan dunia. Nah, ini keterangan dari beliau rahimahullahu taala, hafizahullahu taala. Walaupun demikian, bukan berarti kemudian tidak boleh kita bekerja. Saya kira udah selesai. Walaupun demikian, bukan berarti kita nggak boleh bekerja. Bukan berarti nggak boleh kita ketika bekerja membuat target-target pencapaian. Silahkan, boleh-boleh aja. Nah, bukan berarti kemudian kita tidak boleh berusaha cari uang, berusaha untuk membeli pakaian, boleh. Tetapi yang paling terpenting adalah mengukur diri sendiri. Usaha kita untuk bekerja, mencari uang, berbisnis, usaha, membeli pakaian, membeli makanan, itu mengganggu ketenangan ibadah kita ataukah tidak? Andaikan tidak mengganggu ketenangan ibadah, alhamdulillah, Anda termasuk orang yang zuhud dalam urusan dunia. Itu terpuji. Tapi kalau ternyata mengganggu aktivitas dan ketenangan kita dalam beribadah, cukup berhenti sampai di situ saja. Jangan lanjutkan. Nah, karena akan merugi nantinya. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah bertanya kepada Abdullah ibnul Mubarak. Ini dua ulama besar di zamannya, Al-Fudail bin Iyad dan Abdullah ibnul Mubarak. Al-Fudail bin Iyad mantan perampok kelas kakap, begal terkenal. Al-Fudail bin Iyad kemudian bertaubat, ceritanya panjang, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Sirah Alamin Nubala. Menghabiskan waktunya beribadah di Mekah, di tanah suci, menjadi mujawir al-haram. Abdullah ibn Mubarak, ulama mengatakan kalau bukan karena faktor menjadi seorang sahabat, Abdullah bin Mubarak itu kedudukannya sama dengan para sahabat Nabi. Yang membedakan karena Abdullah bin Mubarak bukan sahabat Nabi. Beliau berjihad, ulama, sholat, sedekah, infak, semua pintu-pintu ibadah beliau terdepan. Abdullah ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Setahun berhaji, setahun berjihad fisabilillah. Kurang apa? Ulama lagi. Beliau berdua punya kedekatan, saling berkirim surat. Sampai kemudian suatu saat Al-Fudail bin Iyad tanya kepada Abdullah ibnu Mubarak, "Anta ta'muruna bizuhdi wat taqallul wal bulghah wa naraka ta'ti bil bada'i kaifa dzal?" Wahai Abdullah bin Mubarak, Anda selama ini selalu mengajak dan mengarahkan kami untuk hidup zuhud, seadanya saja, secukupnya. Tapi kok Anda juga terlihat sibuk jual beli barang. Jadi Abdullah bin Mubarak ini sering mengingatkan, udah kalau hidup itu yang zuhud, secukupnya. Kalau udah cukup, udahlah. Yang Allah berikan kita anggap banyak, kita nilai besar. Itu terus diingatkan oleh Abdullah bin Mubarak. Tapi pada kenyataannya Abdullah bin Mubarak juga dagang, bisnis. Kan ditanyakan, kok bisa? Kata Abdullah bin Mubarak, "Ya Aba Ali, innama af'alu dzali asuna wajhi wa ukrima 'irdi wa asta'inu bihi 'ala ta'ati rabbi." Lihat. Tujuan Abdullah ibnu Mubarak berbisnis dan berusaha itu apa? Kata beliau, "Wahai Abu Ali,
panggilan kehormatan untuk Al-Fudail bin Iyad, wahai Abu Ali, saya berbisnis dan berusaha jual beli barang, tujuannya agar menjaga wajah ini supaya tidak meminta-minta dan berharap pemberian orang. Wa ukrima irdi, saya lakukan itu bisnis dan usaha untuk menjaga nama baik dan harkat martabat saya. Wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi, saya usaha bisnis agar saya bisa maksimal untuk taat dan beribadah kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu ternyata tujuannya. Jelas. Nah, usaha, dagang, bisnis, hasilnya untuk apa? Supaya tidak berharap pemberian orang, agar tidak meminta-minta, mengemis sana, mengemis sini, minta sana, minta sini. Bukan itu. Abdullah ibn Mubarak berdagang, bisnis itu untuk memudahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa berinfak dan bersedekah. Abdullah ibn Mubarak pernah mengajak masyarakatnya, ayo kita berangkat haji sama-sama, ayo berangkat. Itu pun Abdullah ibn Mubarak mengatakan, tapi syaratnya satu, yang menjadi pelayannya saya. Udah sekarang bekal uang masing-masing dikumpulin. Ya, mereka percaya kepada Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar. Rombongan haji yang satu kampung itu nitipkan uang bekal hajinya kepada Abdullah bin Mubarak. Nih, dihitung, si A sekian, B sekian, C sekian, dikumpulin jadi satu. Berangkat. Bekal makanan, minuman dalam perjalanan yang menyiapkan Abdullah bin Mubarak, yang beli Abdullah bin Mubarak. Sampai di kota Madinah, sampai di Mekah, selesai haji, Abdullah bin Mubarak menawarkan, ini udah selesai nih hajinya, kita mau pulang. Yang pengen beli oleh-oleh siapa? Silahkan beli oleh-oleh, nanti yang bayar saya. Karena bekal sanggunya kan dititipkan sama Abdullah bin Mubarak. Beli ini, jamaah semuanya. Pulang lewat Madinah, sampai di Madinah, yang pengen beli oleh-oleh di Madinah siapa? Kumpulin semua. Pulang haji. Sampai di kampungnya, tempat penyimpanan uang tadi dibuka, dikembalikan ke masing-masing jamaah, tidak berkurang sedikit pun. Ternyata perjalanan pulang pergi itu yang nanggung siapa? Beli oleh-olehnya Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah. Itu beliau bisnis, usaha, punya penghasilan, tapi penghasilnya digunakan untuk apa? Untuk berinfak, bersedekah, untuk membantu ahlul hadis yang memang dipandang membutuhkan. Nah, jadi wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi, saya pergunakan hasil usaha itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan jadi orang kaya, boleh, nggak ada yang melarang. Silahkan usaha, mencari peluang bisnis, dagang, ya, silahkan. Tapi ingat-ingat keterangan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Qala ya ibn al-Mubarak, ma ahsana dha in tamma dha. Kata Al-Fudail bin Iyad, wahai Ibnu Mubarak, alangkah indahnya kalau ini yang sempurna, kalau ini sempurna, itu pun sempurna. Artinya kalau betul-betul bisa terwujud, indah sekali seperti itu. Nah, indah sekali seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Syiar A'lamin Nubala diterangkan bahwa Khalifah Umar ibn Khattab datang berkunjung ke negeri Syam. Kalau sekarang Syam itu meliputi Lebanon, Suriah, Palestina, ya, Yordania, itu daerah Syam. Khalifah Umar ibn Khattab datang berkunjung ke sana. Fatalaqahul umara wal udhama, para pemimpin, para pejabat menyambut kedatangan Umar ibn Khattab. Faqala aina akhi Abu Ubaidah. Ada satu yang tidak terlihat. Kata Khalifah Umar, saudaraku
Abu Ubaidah kemana ya? Yang dimaksud Abu Ubaidah adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Itu panglima penaklukan negeri Syam. Sebelum kemudian diganti oleh Khalid Ibnul Walid yang sudah sukses menaklukkan kerajaan Persia. Panglima tertinggi Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, termasuk yang sudah dijamin masuk surga. Kata Khalifah Umar, kemana Abu Ubaidah, saudaraku? Qalu ya'tikal an. Para pejabat yang waktu itu hadir, bawahannya Abu Ubaidah, menjawab ya'tikal an, sebentar lagi datang. Qala faja'a ala naqatin mukhattamatin bihablin. Kemudian Abu Ubaidah, sahabat Abu Ubaidah, datang naik di atas unta, sederhana sekali. Fasallama alaih, kemudian mengucapkan salam, sahabat lama. Tsumma qala linas insarifu anna. Kemudian Umar Ibn Khattab mengatakan, silahkan bubar. Fasara ma'ahu hatta ata manzilah. Kemudian Khalifah Umar tetap berjalan bersama dengan Abu Ubaidah, berkunjung ke rumahnya. Fanazala alaih, istirahat di sana. Falam yara fi baitihi ila sayfahu wa tursahu wa rahlah. Di rumah tempat tinggal Abu Ubaidah, Khalifah Umar tidak melihat harta perabot dan perkakas rumah tangga. Yang ada hanya pedang, perisai, dan juga pelana kuda. Faqala lahu Umar law ittakhadta mata'an. Kata Umar Ibn Khattab, alangkah lebih baiknya kalau engkau lengkapi rumah ini dengan perkakas dan perabot. Faqala, kata Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna hadza sayablughuna al-maqin. Wahai Amirul Mukminin, dengan barang-barang yang sedikit ini saja, itu sudah cukup untuk membawa kita sampai ke surga nanti. Sahabat Abu Ubaidah memilih untuk hidup sederhana. Tetapi Umar Ibn Khattab sudah berusaha untuk memberikan tawaran. Mbok, rumah ini juga dilengkapi dengan perkakas, perabot. Iya. Tapi sahabat Abu Ubaidah memilih untuk tidak. Nah, artinya apa? Ya masing-masing kita mengukur diri. Ada di antara kita ketika nggak punya uang, rajin berdoa. Sebaliknya ketika uang sedang banyak, jarang berdoa. Ya. Kalau sedang sukses, untung dan labanya banyak, ya, salat subuhnya terlambat terus. Tapi kalau pas utangnya banyak, bangun malam, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajiz wal kasal wal jubni wal bukhal wa dhala'id dain. Itu. Ada 8 yang dia minta kepada Allah untuk dilindungi, sedih, galau, ya kan? Rasa malas, rasa pesimis, nggak mampu, utang, pas utang ini wa dhala'id dain, gitu. Saking pengennya utangnya dilunasi. Pas utangnya lunas, udah nggak doa lagi. Utangnya udah lunas, berarti doanya udah cukup. Kata siapa? Ya kan? Harusnya berdoa supaya nggak utang lagi. Kan kita bisa mengukur diri. Kalau kita usahanya 1 konter aja, itu udah bisa membagi waktu buat keluarga, buat ibadah, buat ta'awun dakwah. Tapi kalau saya buka konter baru, ini jelas nih waktu buat keluarga berkurang, untuk taklim juga sedikit, apalagi ta'awun dakwah, udahlah. Saya titip duit aja. Dulunya di lapangan. Udah saya duit aja, yang bayarin saya. Ya jazakallah khairan, barakallahu fiik. Kita juga perlu dana untuk dakwah. Tapi alangkah membahagiakan selain dana ikut bergabung bersama kita di lapangan. Ya masing-masing kita bisa mengukur diri. Sahabat Abu Ubaidah memilih seadanya aja. Khalifah Umar berusaha untuk mendorong, udahlah rumahnya diberikan perkakas, perabot-perabot yang lain. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah.
Sebagai penutup, Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala menyebutkan riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada para tabi'in, murid-muridnya, "Antum atwalus salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdhala minkum." Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalian salatnya lebih lama dan lebih panjang dibandingkan sahabat-sahabat Nabi. Nah, semangat untuk beribadahnya lebih baik daripada sahabat-sahabat Nabi. Tetapi sahabat-sahabat Nabi lebih baik dari kalian. Kan yang bicara ini sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga bisa melihat, membandingkan ini kalangan tabi'in sholatnya luar biasa. Bahkan kalau diberi penilaian lebih semangat, lebih banyak sholatnya tabi'in. Tapi sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan sahabat-sahabat Nabi jauh lebih baik walaupun demikian. Qila lahu bi ayyi syai'in. Orang-orang bertanya, kok bisa? Salatnya lebih panjang, lebih lama. Sedekahnya lebih banyak. Kok bisa sahabat Nabi itu lebih baik, lebih afdal? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innahum kanu azhada fid dunya wa arghaba fil akhirati minkum." Karena sahabat-sahabat Nabi dalam urusan dunia lebih zuhud dibandingkan kalian. Mengenai akhirat lebih bersemangat dibandingkan kalian. Amin. Ternyata letaknya di hati. Para ulama mengatakan zuhud itu ketika harta hanya ada di tanganmu, tidak di hatimu. Ada, tidak ada, terjaga ataupun ketika hilang, tidak berpengaruh apa-apa di sini. Tapi ketika kita punya sesuatu hilang, berpengaruh di sini, berarti selama ini harta itu bukan di tangan, tapi di hati. Itu yang berat. Gak bisa tidur, susah mikir, urusannya harta. Jadi silahkan, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Gak ada larangan untuk kaya, gak ada larangan untuk kerja dan usaha. Silahkan. Allah halalkan sekian banyak pintu-pintu usaha. Allah buka lebar-lebar untuk kita. Silahkan pilih yang mana. Tetapi upayakan itu hanya ada di tangan, tidak di hati. Upayakan tidak mengganggu ketenangan dan kekhusyuan ibadah kita. Nah, kalau punya satu toko, lancar penghasilan ada. Setelah punya 2 toko, 3 toko, omsetnya tambah, income-nya juga meningkat. Tapi sholatnya semakin gak tenang. Duh, belum datang nih barangnya. Baru sholat, red, HP bunyi. Jangan-jangan ada pelanggan nih. Sholatnya gak tenang, kenapa? Yang dia pikir 3 toko. Padahal 1 toko aja udah lebih dari cukup. Keperluan sehari-harinya tercukupi. Keluarganya ada waktu, bisa taklim, bisa tahun dakwah, cukup. Tapi tergoda untuk ya tambah lagi lah. Tapi ketika tambah, ibadahnya nggak khusyuk. Ta'awun dakwahnya udah mulai melemah. Tiap kali HP bergerak, getar tuh, siapa ini? Assalamualaikum. Harusnya zikir, HP diambil. Ya, Telkomsel. Ibadahnya terganggu. Kalau udah seperti itu, cukup berhenti. Jangan dilanjutkan. Berhenti. Cukup sampai di situ. Ya cukup sampai di sini juga. Wallahu a'lam bishawab. Yang punya toko siapa nih sekarang nih? Yang punya toko 1. Ini masih ada 2 paket. Giliran saya dong yang tanya, masa ditanya?
Udah, yang baru punya anak 1, angkat tangan. Lumayan loh, hadiah loh. Yang baru punya anak 1. Namanya siapa, Mas? Agung. Asli dari mana? Hah? Sumedang. Oh ya. Berarti manggilnya Kang ya? Ya, Kang Agung. Contoh kasus nih. Ada seseorang punya usaha toko alat-alat pancing. Bolehlah punya usaha toko alat-alat pancing, boleh. Dia punya toko alat-alat pancing itu karena dari kecil dia hobi mancing. Jadi ngerti jenis, ukuran senar, kail. Dia kuasai betul itu. Mancingnya di mana? Di laut, sungai, di kolam. Ikan apa yang dipancing? Kan itu. Oh ini aja, dia bisa ngasih keterangan. Penghasilannya cukup. Penghasilannya cukup dari buka pagi, sore tutup. Iya kan? Ada waktu buat keluarga, ada waktu buat anak-anak. Ada kesempatan banyak untuk beribadah. Menghadiri pengajian-pengajian, bahkan terlibat aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan. Udah gitu. Ada permintaan, bahkan ada yang ngajak kerjasama. Mas Agung, misalkan Mas Agung nih, Kang Agung, buka dong toko pancing di tempat saya. Saya punya dana nih, atau saya nggak punya dana, tapi saya punya tempat di pinggir jalan. Gitu. Oke lah, disiapkan segala macam, kulakan, beli tempat tersebut di setting seperti toko pancing, namanya juga sama dengan toko yang pertama. Jalan. Setelah jalan 2 toko, beban pikirannya bertambah. Iya kan? Beban pikirannya bertambah. Sholatnya gak khusyuk, yang telepon tambah banyak, dan seterusnya. Ya. Kalau seandainya Mas Agung jadi orang itu, apa yang harus dilakukan? Apa? Kalau itu udah terjadi, udah punya 2 toko, udah jalan dua-duanya, apa yang Mas Agung lakukan? Apa? Orang keras dong. Memang orang Sunda halus-halus ya. Kalau ingin selamat, oh, kembali seperti semula. Berarti toko yang kedua diapain nih? Dia apa? Silakan orang lain, bagus ini. Jangan tutup. Toko yang kedua tadi jangan ditutup. Jangan ditutup. Wah, ini ganggu ibadah nih. Tutup aja. Jangan. Itu bukan satu-satunya solusi. Ya kan? Kita justru bisa memberi atau membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Kalau kita urus sendiri, keuntungannya per hari bersih 100.000 lah. Tapi udahlah, daripada tambah kepikiran, kita cari teman dekat yang dia belum punya pekerjaan tetap. Kita latih dia, kita kenalkan dia, gini alat pancing tuh gini. Udah, kamu aja yang ngurus. Kita bagi 70-30. Kamu 70, aku 30. Nah, gitu. Oh, dikit banget. Gak ada masalah, yang penting kan dapat. Daripada kepikiran terus. Nanti kalau pelanggan segala macam, nomormu ya. Gitu, jangan ditutup. Bagus, sudah disepakat kita nih hadiahnya. Kalau tadi ada yang pengen tutup aja, nggak dapat hadiah. Justru apa? Kita manfaatkan untuk membantu orang lain ya, Mas Agung ya. Kita manfaatkan untuk membantu orang lain. Banyak teman-teman kita yang mungkin belum punya pekerjaan tetap. Iya kan? Kita manfaatkan, udahlah. Siapa kita percaya 70-30 atau 80-20 lah, nggak apa-apa. Paling tidak kan itu udah dapat tambahan. Cuma beban pikiran kita tadi akhirnya insya Allah kembali seperti semula. Sekalipun tambah pikiran ya dikit lah. Yang mikir dia, yang bersih-bersih,
buka toko dan segala macam. Terakhir, anaknya satu Mas Agung ya, yang anaknya 2. Ini Mas, anaknya 2 ya. Iya. Ya, pertanyaan buat antum nih. Apa ya? Contoh kasus juga. Kita senangnya contoh kasus. Dalam sebuah program tebar majalah Asy-Syariah edisi kedua anti terorisme dan radikalisme. Sebagaimana program tebar majalah yang edisi pertama, kita berusaha untuk menyebarkan ke instansi-instansi, masuk kantor, ketemu kepala kantor, direkturnya dan segala macam. Untuk memudahkan koordinasi, kita pembagiannya sesuai daerah asal. Kalau kota Bandung mah ada berapa kecamatan di sini? Kota Bandung, Abdul Hasan, di kotanya kota Bandung. Tapi ada kecamatannya kan? Ada. Berapa kecamatan? Berapa? Kira-kira aja. 10 ada? Hah? 10 lah, katakan 10. Untuk memudahkan koordinasi, kita bagi kepanitiaan itu jadi 10 tim yang ditugaskan untuk ke kantor kecamatan dan segala macam dinas itu ya sesuai dengan domisili ikhwan masing-masing. Antum termasuk yang ditunjuk nih, diminta lah. Katakan antum ini contoh kasus ya, nggak terbiasa datang bertamu ke kantor instansi, apalagi ketemu sama Kapolsek, ketemu sama dan Ramil, sama lurahnya aja nggak kenal nih. Tapi diminta, ini bagian antum. Diterima apa ditolak? Diterima. Tapi nggak bisa ngomong loh. Bagus. Belajar jawabannya. Kita jangan merasa puas dengan ketidakmampuan kita. Banyak yang beralasan, aduh nggak biasa ngomong Ustaz, malu, sungkan. Ngomong apa ya? Belajar, tanya kepada koordinatornya. Nanti mau ngomongin apa? Ditulis. Mohon maaf, Bapak Kapolsek, saya ini tulis semua. Baca lagi, udah perbaiki lagi, udah dihafalin, baca lagi, dihafalin, baca lagi. Kalau pas ketemu Kapolseknya orang Sunda, ada edisi Sundanya, kan itu biar lebih akrab. Udah belajar, terus latihan sama temennya. Pura-puranya kamu jadi Kapolsek ya, kan latihan itu latihan. Iya, jangan jadi. Bukan, aduh nggak biasa ngomong. Saya itu termasuk pendiam, nggak masuk kayak gitu. Pas jam 5. Wallahu a'lam bishawab. Nggak mungkin dijawab nih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita agar bisa melaksanakan bimbingan-bimbingan dari Nabi Muhammad SAW seperti yang telah kita baca tadi. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dan waktu di kemudian hari insyaallah untuk bertemu kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.